Ente kalau nggak bisa baca Al-Quran, nggak bisa bahasa Arab, nggak usah nantang-nantang Islam. Saya 14 tahun berdakwah, saya katakan kepada jemaah, jihad yang paling tinggi adalah naik haji. Naik haji. Kenapa? Karena tidak ada jihad yang seberani Ismail dan Ibrahim. Dia duduk bersama. Ya bunaya, inni asrafil manami ani astauka panzur masataro. Ya abatil al matumar satajidun insyaallah minasabirin. Mana ada jihad seberani Ismail. 3 kali Abah mimpi, Abah akan menyembelih antum besok pagi. Apakah Ismail langsung ketakutan? Oh jangan, kasihan saya masih kecil. Anak umur 12 tahun, anak remaja, dengan respon yang sangat cepat, diimbangi dengan kesabaran dan ketaatan, keluar pernyataan keberanian dalam ucapan Ismail. Ya abatil al matumar satajidun insyaallah minasabirin. Lakukan wahai ayahku, sesungguhnya insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Ini jihad yang paling berat. Yang paling saya takuti masuk Islam itu sunat. Tapi begitu saya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, satu keluarga bini dan anak-anak, saya katakan kepada Mantri Salim yang tukang sunat, Pak Menteri, jangankan disunat, batang leher saya dipotong sebagai syarat kami akan siap demi memeluk Islam. 3.500 tahun jangka waktu yang begitu jauh, Allah belum mentakdirkan Nabi datang di tengah-tengah Bani Israel. Lalu lahirlah sosok dengan cara spektakuler, dilahirkan tanpa konotasi seks, dilahirkan tanpa hubungan laki-laki dengan perempuan. Lahirlah anak laki-laki dari kalangan Bani Israel, namanya Isa Al-Masih. Apa tujuan Isa dilahirkan? Mempersiapkan jalan bagi datangnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isa tidak boleh dihubungkan dengan agama Kristen. Di sisi yang lain, secara teologis, Nabi Isa alaihissalam tidak mampu dilukiskan secara visual, baik dalam bentuk foto maupun gambar. Ini kita bikin maulud Nabi. Saya lihat tuh spanduk besar sekali di luar sana, bukan foto Nabi Muhammad, foto mantan kafir Yahya Waloni. Sudah lihat itu nih, foto mantan kafir situ. Kenapa tidak ada foto Nabi Muhammad? Kawan, dari Makkah dan Madinah, Masjidil Haram, Al-Mukarramah, sampai di Masjid Nabawiyah, sampai di Masjid Aqsa, Baitul Maqdis, nggak ada foto Nabi Muhammad. Masuk ke rumah-rumah orang Islam, tidak ada foto Nabi Muhammad. Kok bisa-bisanya Nabi Isa ada fotonya? Mulai dari mana kawan ente lantik ini? Dahlah, umat Kristen menyerah sajalah, masuklah Islam. Ini direkam di YouTube ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Lahir Maryam dengan cara yang spektakuler, dengan cara tanpa konotasi seks, dengan cara tanpa berhubungan dengan laki-laki, tanpa unsur biologis, hubungan laki-laki dengan perempuan. Lahirlah Maryam, melahirkan seorang sosok laki-laki, nama di kampungnya Yeshua Hamashiach, dalam bahasa Ibrani disebut dalam bahasa Arab Isa Al-Masih. Tahun berapa? Tahun 6 sebelum Masehi. Salah Pak Yahya ini. Yesus lahir tanggal 25 Desember. Salah Yahya ini, bohong dia. Bohong ya, jangan percaya tuh Yahya Waloni, bohong dia. Yesus Kristus Isa Al-Masih lahir tanggal 25 Desember. Nah, kalau saya bohong, saya baca. Dr. Abineno, seorang teolog Kristen terkemuka, berkata, ini Abineno pendeta besar di dunia, bukan pendeta yang lapor saya Esra Soro, bukan.
Dia cari tahu saya sampai ke Papua. Innalillahi. Tapi sayangnya nggak ada pendeta Papua yang ngomong tentang saya ya, karena saya pendetakan pendeta di Papua. Ya, dia kan orang NTT, orang Timur. Saya tugasnya di Papua. Sampai hari ini kata Abi Neno, kami tidak tahu secara pasti tanggal, bulan dan tahun berapakah Yesus itu dilahirkan. Lihat Abi Neno, ibadat jemaat dalam abad-abad pertama, Badan Perpustakaan Kita Jakarta 1961 halaman 64. Ini yang bicara pendeta terbesar di dunia, Abi Neno. Tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran anak dewa matahari yang disembah oleh agama Romawi kuno. Al-Masih dilahirkan 6 sebelum Masehi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan 20 April tahun 571. Rentang waktunya berapa tahun? 576 tahun. Al-Masih sudah berfirman, Al-Masih sudah berkata, Allah abadikan di dalam Quran surah As-Saff 61. Wa idzqala Isa ibnu Maryam ya bani Israila ini Rasulillah ilaikum musali kalimah baina yadaya minat taurati wa wasisram bi rasulil yati min bani ismuhu Ahmad. Akan datang seorang rasul yang bernama Ahmad. Siapa Ahmad itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa bin Maryam. Isa bin Maryam artinya Isa anak Maryam. Berkata, saya ini, hei orang Israel, ya Bani Israel, saya ini Rasul Allah yang diutus di tengah-tengah kamu untuk menggenapkan kitab sebelum aku. Apa sebelum ada Nabi Isa? 3.500 tahun sebelum datang Nabi Isa ada kitab yang ditinggalkan Musa. Apa namanya? Tahu? Dijelaskan oleh Al-Quran. Minat Taurati wa wasisra bi rasulil yati min bani ismuhu Ahmad. Jadi ada waktu yang kosong selama 3.500 tahun. Bangsa biadab Bani Israel tidak mempunyai Nabi. Kenapa Ustaz? 3.500 tahun panjang sekali. Karena beribu-ribu mujizat yang diberikan Allah kepada bangsa biadab Bani Israel. Tidak ada satupun Bani Israel percaya kepada Allah. Bangsa yang tidak tahu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Ini dunia juga begitu. Dunia ini tidak tahu bersyukur atas nikmat Allah, khususnya Indo. Makanya jangan heran kita diuji oleh Allah sampai di dalam masjid pakai mikro, pakai masker. Apa yang ditakuti? Lepas aja Pak Haji. Kalau di dalam masjid begini nggak ada penyakit. Di luar masjid virus, kudis, kurap, matai mata. Di luar sana mencret. Di dalam masjid begini tidak ada. Kadang-kadang penyakit mau datang. Ma'asabah min musibatin illa bi'idnillah. Wa ma yu'min billahi yahdi qalbuh. Wallahu bikulli syai'in alim. Musibah akan datang kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Pakai masker itu justru menjaga ucapan kita, janji-janji kepada masyarakat penuh dengan dusta dan kebohongan. Amin ya Allah ya Rabbal. Memang ku giling malam ini. Muhammad SAW memberikan sampel, memberikan contoh sebagai guidance, sebagai pembimbing, sebagai contoh teladan bagi kita. Mau tidak mau antum sebagai mukmin harus mengikuti teladan Nabi Muhammad. Begitu sudah disampaikan akan datang seorang Nabi. 3.500 tahun kosong, gak punya Nabi. Musa saja kewalahan memimpin Bani Israel. Musa kewalahan. Kalau orang katakan Jokowi kewalahan memimpin masyarakat Indonesia, tidak. Karena masyarakat Indonesia ini tertib mentaati hukum konstitusi. Masyarakat kita ini dari Sabang sampai Merauke nggak pernah ribut. Justru yang bikin ribut setiap hari di medan publik, di area kekuasaan NKRI adalah pejabat-pejabat negara kita. Betul apa betul? Good looking lah,
Masalah cadarlah. Imam tadi itu umur berapa? Imam yang tadi sini umur berapa? Coba bayangkan tuh. Ente kalau nggak bisa baca Al-Quran, nggak bisa bahasa Arab, nggak usah nantang-nantang Islam. Orang hafal Al-Quran dituduh jadi teroris. Apa hubungannya teroris dengan Islam? Saya 14 tahun berdakwah, saya katakan kepada jemaah, jihad yang paling tinggi adalah naik haji. Naik haji. Kenapa? Karena tidak ada jihad yang seberani Ismail dan Ibrahim. Dia duduk bersama. Ya bunaya, ini asrafil manami ani astauta panzur masataro. Ya abatif al matumar satajidun insyaallah minasabirin. Mana ada jihad seberani Ismail. Bapaknya ancam tengah malam, ya Abah, duduk kau. Ada apa, Abah? Udah duduk, jangan banyak tanya. Ada apa ya Abah? 3 kali Abah mimpi Abah akan menyembelih antum besok pagi. Apakah Ismail langsung ketakutan? Oh jangan, kasihan saya masih kecil. Anak umur 12 tahun, anak remaja, dengan respon yang sangat cepat, diimbangi dengan kesabaran dan ketaatan, keluar pernyataan keberanian dalam ucapan Ismail. Ya abatif al matumar satajidun insyaallah minasabirin. Lakukan wahai ayahku, sesungguhnya insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Ini jihad yang paling berani. Mau disembelih nggak takut. Di sisi lain ada pembelajaran bagi anak-anak muda taat kepada Allah. Tadi saya dengar ketua masjid berkata, Maulud kali ini adalah membebaskan kita agar dengan senang dan semangat, dengan ikhlas dan sabar, kita melakukan perintah Allah dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Ini Ismail sebagai teladan contoh jihad yang paling tinggi. Makanya jihad yang paling tinggi itu adalah haji. Coba nanti besok pagi bapak, coba anak bapak, dek sini kamu, Saiful, Ibrahim sini, Hamdan, Aprizal, Safrial, nama-nama orang awak. Sini kamu, apa bah? Untuk membuktikan kecintaan kepada Allah, Abah akan sembelih lehermu kalau nggak lari. Saya begitu juga baru masuk Islam. Yang paling saya takuti masuk Islam itu sunat. Tapi begitu saya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, satu keluarga bini dan anak-anak, saya katakan kepada Mantri Salim yang tukang sunat, Pak Menteri, jangankan disunat, batang leher saya dipotong sebagai syarat, kami akan siap demi memeluk Islam. Tidak apa-apa kalau itu menjadi syarat dan ketentuan kita dalam melaksanakan perintah Allah. Nah itu yang dilakukan oleh para nabi. 3.500 tahun jangka waktu yang begitu jauh, Allah belum mentakdirkan Nabi datang di tengah-tengah Bani Israel. Lalu lahirlah sosok dengan cara spektakuler, dilahirkan tanpa konotasi seks, dilahirkan tanpa hubungan laki-laki dengan perempuan. Lahirlah anak laki-laki dari kalangan Bani Israel, namanya Isa Al-Masih. Apa tujuan Isa dilahirkan? Mempersiapkan jalan bagi datangnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan saya sekarang, kenapa ibu bapak menghubungkan Isa dengan Kristen selama ini? Siapa yang ajar dari dulu itu? Kalau bicara Isa selalu Kristen. Kalau bicara Nabi Isa selalu Kristen. Kristen tidak ada hubungan dengan Nabi Isa. Tuhannya Kristen bukan Isa. Tuhannya Kristen adalah Yesus Kristus. Lakum dinukum waliyadin. Tuhanmu adalah Tuhanmu, Tuhanmu adalah Tuhan. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu adalah agamamu, bagiku adalah agamamu. Isa tidak boleh dihubungkan dengan agama Kristen. Di sisi yang lain, secara teologis, Nabi Isa alaihissalam tidak mampu dilukiskan secara visual.
baik dalam bentuk foto maupun gambar. Ini kita bikin maulud Nabi. Saya lihat tuh spanduk besar sekali di luar sana, bukan foto Nabi Muhammad, foto mantan kafir Yahya Waloni. Sudah lihat itu di foto mantan kafir situ. Kenapa tidak ada foto Nabi Muhammad? Kawan, dari Makkah dan Madinah, Masjidil Haram, Al-Mukarramah, sampai di Masjid Nabawiyah, sampai di Masjid Aqsa, Baitul Maqdis, nggak ada foto Nabi Muhammad. Masuk ke rumah-rumah orang Islam, tidak ada foto Nabi Muhammad. Kok bisa-bisanya Nabi Isa ada fotonya? Mulai dari mana kawan intelektik ini? Oh, sangat beruntung ibu bapak beragama Islam. Allahu Akbar. Sudahlah, umat Kristen menyerah sajalah. Masuklah Islam. Ini direkam di YouTube ini. Bisnis semua ini 1, 2, 3. Sana malu-malu udah 4. Sudah tak biasa kita 5. 1 kita ingat. Bisnis semua ini, YouTube semua ini, masya Allah. Tapi dihantam sendiri uangnya, nggak ada bagi-bagi dengan ustaz. Memang sudah begitu watak orang Indonesia, suka cari kesempatan dalam Tapi di masjid enggak lah, ini anak-anak baik-baik semua. Daripada dia jadi begal motor di sana, mainkan, rekam ustaz saya ceramah. Daripada dia begal-begal di jalan, mainkan itu. Nggak apa-apa. Ya? Nabi Muhammad tidak ada fotonya. Coba cari di rumah mana ada foto Nabi Muhammad. Kenapa? Dengan logika kita berpikir secara teologis. Theos and logos. Kita manusia diberi akal oleh Allah, diberi kemampuan untuk berpikir dalam konstruksi positif, pemikiran positif dan negatif, daya motorik, kekuatan logos parietal, lapisan otak besar, dimampukan oleh Allah untuk menilai keimanan itu secara logika. Coba berpikir, Nabi Muhammad saja abad ke-6 tidak ada fotonya. Kenapa? Nabi Muhammad kenapa tak ada fotonya? Tidak ada fotonya. Apa yang menyebabkan? Memang tak ada tukang foto di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau di zaman Rasul tidak ada tukang foto, bagaimana mungkin Nabi Isa ada foto? Makanya ambok keluar dari situ. Angkat lagi. Nggak enak dua. Angkat lagi. Pokoknya angkat terus. Keluar saya dari sini. Orang Islam lihatlah bersih. Jangankan foto Nabi Muhammad, Jokowi Maruf aja nggak ada. Inilah Pak, virus-virus begini. Coba kalau pemerintah disiplin, Pak Jokowi dan Pak Maruf disiplin. Ini baru mulai corona, Pak Maruf sudah mulai ditanya komentator TV. Ada acara apa Pak? Oh ini lagi konser. Konser apa Pak? Ini lagi konser dalam rangka mencari dana corona. Inilah kalau ulama sudah jadi politikus. Cari dana corona, bikin konser. Sementara orang lain disuruh lockdown. Orang lain disuruh karantina. Atau di karantina di mana? Enggak mau karantina. Disuruh kurung di dalam rumah. Masyarakat disuruh kurung. Coba kalau dari pemerintah sampai ke bawah, makanya ada isu tentang vaksin. Saya maunya mengusulkan Pak Jokowi dan Pak Maruf dulu divaksin. Betul apa betul? Ada kecurigaan masyarakat di bawah ini sudah terbelah. Masyarakat ada yang mau, ada yang tidak. Masyarakat jangan terlalu suzon juga dengan pemerintah, apalagi dengan aparat. Jangan mau kita diadu domba dengan aparat. Setelah ada masalah, pejabat membuang pernyataan, yang ribut di bawah masyarakat dengan aparat. Nah ini kalau sudah begini, lihatlah, ada polisi, ada tentara. Jangan mau kita diadu domba. Baru-baru saya nonton televisi, ulama di Aceh juga barusan ditikam. Barusan ditusuk. Nanti lihat ya kalau sudah dibawa dalam persidangan, gila. Saya pikir-pikir, coba nih gila-gila yang begini pas Yahya Waloni yang ceramah, memang mantan gila juga, ketemu sama-sama gila. Kalau aku rimbas kau dengan meja ini.
dia cari betul ulama-ulama yang memang lembut. Kalau mau cari yang berwatak Umar bin Khattab, aku giling kita di situ. Emangnya kita tahu, kita berdakwah begini, ada beberapa pakaian sahabat yang kita kenakan. Ada yang pakai baju Umar, ada yang pakai baju Abdullah, Abu Bakar, ada yang pakai baju Utsman dan Ali. Saya dari awal masuk Islam memilih jubahnya Umar bin Khattab. Allahu Akbar. Harus begitu sekarang. Pembelahan di masyarakat begini lebar, keyakinan masyarakat kepada pemerintah tipis. Kenapa tipis? Karena inilah sejarah pemerintah Indonesia, presiden terbaik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Jangan bilang buruk, nanti bisa-bisa jadi tersangka seperti Gus Nur. Buset. Minum dulu ah. Alhamdulillah ada kopi. Ana saraf kahwa. Bismillah. Kalau ada barang ini kita waktu gulung sampai tengah malam. Jangan bilang buruk. Sebut pemerintah terbaik dalam catatan sejarah pemerintahan Indonesia. Cuma ini vaksin ini kawan. Amanah. Rasulullah amanah. Pak Jokowi dan Pak Maruf jadi pemimpin, duduk di tampuk kepemimpinan presiden dan wakil presiden. Itu karena amanah. Saya dan Bapak Ibu yang bilang, Rob, duduk. Kita yang memberikan amanah. Aspirasi dalam mengejawantahkan sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Melalui siapa? Dewan Perwakilan Rakyat. Amanah. Duduk. Pak Jokowi, Pak Maruf duduk di sini. Mata Najwa bertanya, sudah setahun pemerintahan, masyarakat bertanya, Pak Maruf di mana sekarang? Oh, saya ada di rumah. Apa yang sudah Bapak buat? Banyak. Memberantas radikalisme sudah. Sebenarnya banyak yang kami buat, cuma kan ada virus-virus ini. Pak Maruf, sebelum ada virus memang sudah ke bawah ini pemerintahan. Indonesia sudah memasuki resesi, ekonomi kita minus 5%, hutang makin bertumpuk. Pak Jokowi dan Pak Maruf ini satu mantan kiai, satu orang dari kampung. Pak Jokowi ini jujur, tapi dikeliling kiri kanan ini. Beliau berdua ini para bajingan yang membisikkan hal-hal yang tidak baik, membuat kontroversi di masyarakat. Dan ini bajingan ini bukan orang-orang muda kawan. Ini sudah rambut putih semua yang di samping kiri kanan, yang tukang atur ini. Generasi muda, generasi milenial, generasi abad 21, berpenampilan berakhlakul karimah sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak berkutik karena tidak amanah, tidak berkutik karena tidak adil. Nabi sallallahu alaihi wasallam istatun yakulu naro bisitatin. Ada 6 golongan yang masuk neraka karena 6 perkara. Yang pertama, al-umara'u bil jumhuri, penguasa pemerintah yang sewenang-wenang. Yang kedua, wal arabu bi ta'assubi, orang Badui yang fanatis kesukuan. Yang ketiga, wa ahlu rustaqi bil jahli, orang kampung karena bodoh. Yang keempat, wa dahkinu bil kibri, kepala daerah yang sombong. Yang kelima, wa tujaru bil khianati, pedagang-pedagang pengkhianat. Yang keenam, wal ulama'u bil hasad, ulama-ulama dengki. 6 itu gak masuk neraka. Menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam, urutan paling atas al-umara'u bil ju'uri, penguasa sewenang-wenang, penguasa yang tidak adil. Kalau dari pihak sebelah komentar, tangkap. Abu Jomos, Abu Judika, Abu Bakar, Abu Lantai, Abu Gedung juga ditangkap. Asal pro pasti aman. Asal pro pasti aman. Basar
yang menghabiskan dana negara 94 miliar bocor atas penelitian Indonesian Corruption Watch, pengamat korupsi Indonesia. Lolos 94 miliar. Bebas menjatuhkan reputasi orang, bebas menjatuhkan, menjelek-jelekan, memberangus hak demokrasi seseorang, bebas menjelek-jelekan hak politik warga negara, asalkan mereka di pihak penguasa. Insya Allah aman. Inilah pemerintah terbaik, aman dan adil. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, mau dirubah tapi tidak jadi dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab, makna filosofis humanity and adil. Tiga, persatuan Indonesia terpecah-pecah akibat mempertahankan tampuk kepemimpinan. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada berapa partai kita di Indonesia? Ada berapa partai kita di Indonesia? 10 apa 11? 9 apa 8? 11. Hanya 2 yang pro dengan mayoritas rakyat yang berdemo, Demokrat dan PKS. Saya bukan orang Demokrat, saya juga bukan orang PKS. Tapi hanya ini yang betul-betul mewujudkan sila keempat. Undang-undang Omnibus Law, undang-undang cilaka, cipta lapangan kerja. Ya cilaka, undang-undang cilaka itu memang celaka. Orang demo berjilid-jilid, sampai hari ini masih demo. Sampai hari ini masih demo. Apa itu? Omnibus Law. Ada satu sosok pengamat hukum, ada satu lawyers terkenal di Indonesia, bukan beragama Islam, Hotman Paris Hutapea, mengatakan, saya sudah membaca khusus dalam pasal pertanahan, apabila masyarakat Indonesia membaca secara spesifik dalam pasal dan ayat ini, maka semua orang Indonesia akan turun ke bawah. SHM, surat hak milik, 99 tahun akan dikuasai. Itu menurut pengamat. Saya bukan pengamat, hanya menambahkan kepada jemaah. Kalau kami ustaz berbicara begini, mengkritisi pemerintah, mengkritisi sesuatu bukan dalam konteks etos dan kinerja pemerintah, tidak ada urusan dengan kami pendakwah. Urusannya adalah kezaliman yang begitu lebar di bawah. Kebetulan saya sebagai pendakwah Islam, mayoritas bangsa ini beragama, harus saya bela dong. Tidak ada kepentingan mazhab, tidak ada kepentingan, tidak ada urgensi tentang mazhab dalam Islam. Saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah, saya bukan Naqsabandiyah, saya bukan Al-Wasliyah. Saya orang yang menegakkan Quran dan hadis. Tidak ada kepentingan itu, tidak ada tendensi itu. Demo siang malam, sudah berdemo di bawah, ada juga masyarakat yang hina-hina. Sudah kita pasrah dengan keadaan seperti ini. Tapi ingat baik-baik, penulis-penulis buku tentang PKI sudah mengatakan, Dan Aidit yang begitu licik saja, Dipo Nusantara Aidit yang begitu licik memainkan peran mempengaruhi militer saja ketahuan pada tahun 1965 gerakan PKI. Apalagi yang sekarang ini terlalu nampak kawan, yang tusuk-tusuk ulama itu. Saya orang dari Kristen ya, bukan mau bela orang Kristen. Di dalam ajaran Kristen yang paling menentukan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak mungkin orang kafir melakukan itu. Orang Kristen gak disuruh begitu. Saya dari agama Kristen. Saya menentang Kristen karena ajarannya, bukan karena perilaku, akhlak dan etika. Ini saya dari Kristen, buktinya berguna bagi Islam. Daripada antum pakai sorban di kepala masuk gereja nyanyi lagu gereja, dibilang munafik marah.